Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Fadilah. Saya dari kelas 2D Manajemen Dakwah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep perspektif dalam Islam. Itu adalah ujian akhir semester saya. Baiklah, saya akan membahas yang pertama adalah pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu kemampuan atau keterampilan memimpin, mengawasi, dan memperlakukan mengurus suatu dengan seksama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen dalam pencapaian tujuan melibatkan secara optimal kontribusi orang-orang, fisik dan dana, dan sumber-sumber secara efektif dan efisien. Manajemen dalam pandangan Islam. Dalam sudut pandang Islam, manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata al-tadbir. Kata ini berasal dari dabbara, mengatur, yang terdapat dalam Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian itu naik kepadanya dalam suatu hari yang kadarnya 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surah As-Sajdah ayat 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pengatur alam. Namun manusia dijadikan Allah sebagai khalifah di bumi. Maka manusia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi manajemen. Ada 4 komponen penting dalam manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan 4 komponen tersebut dijelaskan pada beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Perencanaan. Pentingnya suatu perencanaan sudah tertuang dalam Al-Quran. Surat Al-Hajj ayat 18 merupakan salah satu ayat yang berkaitan dengan fungsi perencanaan. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah ayat 18. Perencanaan merupakan aspek penting dalam manajemen. Pentingnya perencanaan terletak pada kenyataan bahwa manusia dapat mengubah masa depan menurut kehendaknya. Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan. Manusia harus berencana dengan baik dan mampu melaksanakan perencanaan dengan disertai segala upaya dan usaha yang akan mencapai tujuan yang maksimal. Kegunaan perencanaan. 1. Menetapkan tujuan. 2. Menentukan hal penting dan yang harus didahulukan. 3. Mengetahui tujuan yang akan dicapai. 4. Memudahkan untuk mengidentifikasikan hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam usaha mencapai tujuan. Pengorganisasian. Islam senantiasa mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi. Sebab bisa suatu kebenaran yang tidak tersusun rapi akan dengan mudah diluluhkan oleh kebatilan yang tersusun rapi. Ali bin Abi Thalib berkata, kebenaran tidak terorganisasi dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasian. Dalam Al-Quran, proses perorganisasian yang menetapkan pentingnya terciptanya kesatuan dalam segala tindakan sehingga tercapai tujuan yang maksimal dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 3. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu sesungguhnya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan kepada ketika kamu, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Imran ayat 3, ayat 103. Pelaksanaan kerja merupakan aspek paling penting dalam fungsi manajemen karena merupakan pengupayaan berbagai bisnis jenis. Tindakan agar semua anggota kelompok dapat bekerja sama dan berusaha mencapai sasaran perorganisasian sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan cara yang baik dan benar. Dalam Al-Quran telah dijelaskan hal yang paling
yang harus dilakukan agar menjadi pedoman dasar terhadap proses pembimbingan, pengarahan ataupun memberikan peringatan dalam bentuk accounting ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 2, yang artinya sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan sisa yang sangat pedih dari sisi Allah dan berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengajarkan amal saleh bahwa mereka yang mendapatkan pembalasan yang baik. Quran surah Al-Kahfi ayat 2. Pengawasan atau pengendalian adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar dan yang ditetapkan dalam perencanaan. Dalam Islam, proses pengawasan telah ditetapkan dalam Al-Quran yang dijelaskan secara rinci, sehingga dengan memahami akan munculnya tertib dari dalam. Itulah sebab pada zaman generasi Islam pertama, motivasi kerja dan penyampaian risalah dakwah mereka hanyalah Allah. Kepemimpinan dan tanggung jawab dalam Islam. Dalam sebuah konsep manajemen pada organisasi, kepemimpinan memegang peran yang sangat penting karena pemimpin akan mengerakkan dan mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan. Pemimpin merupakan pengendalian organisasi sehingga keberadaan mutlak dibutuhkan. Dan dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang memelihara amanah dan janji mereka dan orang-orang yang memelihara salatnya. Quran surah Al-Mu'min ayat 8 sampai 9. Seorang pemimpin merupakan sentral figur dan panutan semua umat. Terwujudnya permasalahan umat sebagai tujuan sangat tergantung pada gaya dan karakteristik kepemimpinan. Dalam konsep Islam, kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin telah dirumuskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. Di antaranya adalah amanah. Salah satu bentuk amal yang harus ditetapkan adalah berkaitan dengan berlaku adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang baik sebaik-baiknya kepadamu. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sekian dapat yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.